Mantap, sehat. Oke, selamat datang di podcast hari ini, tempat kita ngobrol santai, berbagi cerita dan tumbuh bersama. Nah, podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial nih, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih tamu yang spesial hari ini tuh siapa? Nah, silakan Mas Yudi memperkenalkan diri. Ini spesial pakai telur nggak ini? Biasanya gitu ya, spesial pakai telur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yudhistiro Bari Pamungkas. Asal saya dari Dusun Jerukue, Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Dan saya adalah seorang dalang wayang kulit Purwo dengan gaya Surakarta atau gaya Solo. Biasanya seniman-seniman dalang itu kan selalu menyebut gaya karena wayang kulit Purwo itu memiliki berbagai sub-sub gaya. Ada gaya Jawa Timur, gaya Solo, gaya Jogja, Jawa Barat, Bali, dan lain sebagainya. Nah, saya adalah salah satu dalang wayang kulit Purwo dengan gaya Surakarta atau Solo. Wah, keren banget ya, dari backgroundnya sedikit aja udah wah, apalagi beliau ini juga masih muda ya. Berarti kira-kira usianya berapa nih Mas Yudi? Mungkin 15 ya. Masih golongan generasi Gen Z apa? Masih Gen Z. Oh, Gen Z, oke. Berarti masih termasuk muda gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, bisa diceritakan dikit gak sih bagaimana awal mula Mas Yudi bisa tertarik jadi dalang, terus kemudian apa sih yang bisa membuat Mas Yudi jatuh cinta dengan seni perwayangan ini? Kalau dibilang jatuh cinta atau tertarik itu karena keluarga ya, mungkin karena dari silsilah keluarga saya itu memang dari keluarga seniman. Saya dilahirkan oleh seorang seniman. Dari yang saya ketahui, informasi dari orang tua itu dari buyut kalau orang Jawa. Nggak tahu kalau canggah atau udeg-udeg atau gantung siur kan banyak ya tataran-tataran di Jawa itu. Yang saya ketahui dari informasi keluarga itu dari buyut saya. Memang buyut saya itu seorang dalang tulen yang namanya Buyut Tisno. Buyut Tisno lalu turun ke kakek saya, darah seni itu turun. Tapi kakek saya itu bukan seorang dalang, tapi kakek saya itu seorang seniman karawitan, atau bisa disebut juga wiyogo atau panjak kalau orang sini menyebutnya. Lalu turunlah darah seni itu ke orang tua saya dan pakde saya. Kalau orang tua saya sih bukan seorang dalang. Orang tua saya itu seorang pengerawit atau wiyogo seperti kakek saya. Yang menjadi dalang, darah dalang itu turun ke pakde saya yang namanya Dalang Sareh. Dalang Sareh memiliki anak yang namanya Ki Dalang Heru. Kebetulan kakak saya yang nomor 2 yang namanya Mas David itu juga seorang dalang, itu diangkat menjadi anak pupon atau anak angkat oleh pakde saya Mbak Sareh itu, pakde Sareh. Lalu diajari mendalang, diajari dalang wayang kulit. Sebenarnya kalau tertarik saya justru awal mula tidak tertarik sama sekali. Benar, tidak tertarik sama sekali dari awal kelas 1, bahkan dari TK sampai SD sampai SMP saya itu dibelajari bapak saya, disuruh bapak saya belajar, diajak bapak saya tanggapan, kalau bahasanya ya tanggapan, itu saya tidak mau karena saya sama sekali tidak tertarik dengan kesenian wayang, itu sama sekali tidak tertarik. Tetapi entah kenapa, mungkin sudah darah seni ya, mungkin memang sudah darahnya itu turun. Saya ketika waktu kelas 3 SMP itu ada perpisahan, yaitu pentas seni.
dalam benak hati saya itu saya kok kepingin dalang ya, saya kok kepingin pentas. Karena teman-teman saya itu banyak yang pentas teater, pentas band, pada waktu itu pentas tari dan lain sebagainya. Saya kok tidak tertarik ya, saya bermusik seperti band-bandan juga tidak bisa, apalagi nari saya juga tidak bisa sama sekali. Akhirnya saya dalam benak hati saya, kok aku pengen dalang ya, itu. Akhirnya saya minta tolong ke kakak saya bilang ke kakak saya, Mas aku kok pengen dalang ya Mas, kok sesuk perpisahan minggu SMP. Kakak saya kaget loh, temen tak awakmu pengen dalang, lalu awakmu mulai dipelajari ora gelem, mosok iso itu. Ragu lah kakak saya. Lalu informasi itu disampaikan ke orang tua saya, juga semua keluarga saya itu juga kaget. Saya kok moro-moro pengen dalang, ini nyapa bocah ini kan gitu. Nggak tahu kenapa, terus saya dipelajari oleh kakak saya misanan, kalau orang Jawa ya, kakak sepupu yang namanya Ki Heru Cahyono itu, dipelajari hanya dengan tempo waktu 1 minggu. 1 minggu itu saya melakonkan atau menjalankan satu cerita yang berdurasi sekitar 1,5 jam. Itu hanya 1 minggu dipelajari oleh Mas Heru, dan ya mulai dari situlah saya mulai tertarik, mulai kepingin belajar tentang seni wayang, seni pedalangan bagaimana. Jadi kalau ditanya bagaimana kok bisa tertarik, saya juga tidak bisa menceritakan sedetail mungkin karena yang saya alami pada waktu kelas 3 SMP itu muncul dari dalam hati, entah itu dari mana. Kalau saya menganggapnya ya memang itu sudah garis, memang itu sudah sudah darahnya waktunya mengalir itu. Jadi tidak tahu entah dari mana, murung pengen menuai. Nah setelah itu saya lulus dari SMP, saya melanjutkan ke SMK Negeri 12 Surabaya. SMK Negeri 12 Surabaya itu SMK dengan jurusan kesenian. Saya di sana mengambil jurusan karawitan, bukan pedalangan, karena syarat menjadi seorang dalang itu harus coro Jawa ini akeh sithik kudu menguasai materi-materi karawitan itu. Karena seorang dalang itu harus bisa setidaknya kudu iso nado. Jadi saya sekolah di SMK Negeri 12 Surabaya dengan jurusan karawitan. Setelah itu saya meneruskan ke ISI Yogyakarta dengan jurusan pedalangan. Nah, mulai dari situlah, mulai dari Jogja di ISI Yogyakarta itu saya mulai mendalami betul tentang kesenian pedalangan atau kesenian wayang. Itu kisah saya dari kecil sampai sekarang, bagaimana kok bisa suka dengan dunia pedalangan. Oke, baik Mas Yudis. Nah, itu tadi sangat menarik sekali ya, luar biasa. Ternyata seorang dalang Mas Yudis ini sudah mengalir jiwa-jiwa seni sejak dari lahir gitu ya. Dari rahim gitu. Dari keluarganya sudah turun temurun jiwa-jiwa seni. Ada yang pengrawit, yang ada sinden juga, dan dalang-dalang, pokoknya jiwa-jiwa seni banget lah pokoknya gitu ya. Oke, lanjut next pertanyaan yang kedua. Nah, menurut Mas Yudis nih, anak muda sekarang kan hobinya itu scroll TikTok, scroll video Instagram, video pendek gitu ya. Nah, kira-kira gimana strategi Mas Yudis bisa bikin anak muda jadi betah nonton wayang selama berjam-jam? Terus kayak aku sendiri ya Mas ya, aku sendiri kan juga golongan anak muda ya, dan aku sangat-sangat jujur aja nih, to the point aja, kalau aku nggak suka wayang sejujurnya. Tontonan apa sih gitu ya? Ini banget ya. Kalau menurut ibu mending nonton drakor aja nggak sih, soalnya kan rajin gitu ya. Iya rajin, soalnya kan wah menarik nih, bucin banget gitu. Kalau
Mungkin sebelum tips dan trik bagaimana anak muda bisa tertarik ya, mungkin saya bisa memberi landasan berpikir dulu bahwasanya memang wayang itu adalah tontonan atau pertunjukan memang tidak dikhususkan untuk anak usia muda atau bahkan anak balita atau anak usia dini ya, maaf, anak usia dini sampai remaja ini memang tidak dikhususkan. Contohnya saya, tidak usah jauh-jauh, misalnya jenengan nih, saya saja dari kecil sampai beranjak dewasa, sampai beranjak remaja SMP itu saya juga tidak suka sama wayang sama sekali. Padahal saya darah saya seni. Saya baru suka itu mungkin mulai beranjak ke dewasa, tingkatan SMA dan seterusnya, itu baru saya mulai suka. Ya karena wayang sendiri itu tidak dikhususkan untuk anak atau seseorang yang usianya berkisar sekitar 1 sampai dengan 20 atau 25 tahun. Memang tontonan wayang itu tontonan yang khusus untuk orang-orang yang sudah dewasa, atau orang Jawa itu menyebutnya dengan menep ya. Menep itu artinya, yang dimaksud orang Jawa menep itu adalah orang yang sudah meninggalkan keduniawian. Memang di dalam cerita pewayangan itu cerita yang menceritakan tentang soko ngantun mundur, soko nyilih balekake. Nah, siapa yang menanam pasti menuai. Banyak pesan-pesan moral yang ada di dalam dunia pewayangan. Nah, untuk menangkap cerita-cerita itu, pesan-pesan moral terkait kehidupan, itu orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah menepki atine, yang sudah meninggalkan keduniawian. Begitu. Lah kalau anak muda kan belum di situ pikirannya, wis pokoknya gayeng, pokoknya dolan, pokoknya seneng. Mungkin masih pikirannya labil. Ya, mungkin seperti itu. Memang tidak dikhususkan memang, karena untuk menangkap dari cerita-cerita pewayangan itu butuh pemikiran yang ekstra, butuh hati yang tenang. Karena satu, dari segi bahasa juga, nomor dua, dari segi pertunjukan. Apalagi orang sekarang itu orang yang serba instan ya, maunya itu instan, makannya garing gojek dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dulu kan yo lek pengen makan, kalau pengen makan yo kudu ning pasar, yo kudu masak baru bisa makan. Dan gitu kalau orang dulu. Kalau orang zaman sekarang kan enggak. Orang zaman sekarang yang maunya instan. Nah, sedangkan pertunjukan wayang konvensional itu pertunjukan yang sangat panjang, yaitu berkisar durasi sekitar 7 sampai 9 jam. Itu satu pertunjukan pagelaran wayang kulit itu. Nah, memang itu menjadi sebuah tantangan seorang dalang ya di era digitalisasi yang seperti sekarang. Kalau orang Jawa itu ada sebuah pepatah, yo kenter ning ojo kenter. Artinya ikuti alur tapi jangan sampai kamu tergerus oleh alur. Itu menjadi tantangan seorang dalang. Makanya perlu pertunjukan wayang itu dimasukkan apa yang keinginan anak-anak remaja. Contohnya sekarang itu diisi dengan lagu-lagu yang lagi ngetren di YouTube gitu ya, yang lagi viral, Sumowijoyo atau apa yang dibawakan oleh seorang sinden yang terkenal, yaitu Niken Salindri dan sebagainya. Itu yang mungkin disenangi anak-anak remaja ya. Itu yang kita harus masukkan di dalam hal ini. Sedangkan kalau kita berbicara tentang aturan di dalam pertunjukan wayang kulit secara baku atau secara pakem, itu tidak boleh memasukkan unsur-unsur pertunjukan selain wayang. Itu tidak boleh kalau menurut pakem. Tetapi perlu diingat, kita itu harus mengikuti zaman. Zaman itu terus berputar, zaman itu terus berjalan, kan gitu. Makanya orang Jawa itu mempunyai unen-unen, yo kenter ning ojo kenter, ngeli ning ojo keli.
ikuti arus, tapi kamu jangan sampai tergerus oleh arus itu. Nah, itu memang menjadi tantangan seorang dalang. Contohnya saya pada waktu itu bagaimana wayang itu bisa tertarik di kalangan anak sekolah menengah pertama sampai sekolah dasar. Saya waktu itu sekitar tahun 2016-2017 ketika saya kuliah itu, saya dengan teman-teman dan juga para dosen itu membuat satu terobosan baru, yaitu kita membuat yang namanya wayang sinema. Wayang sinema. Ya. Wayang sinema. Wayang sinema. Jadi wayang sinema itu, pertunjukan wayang sinema itu kita konsep seperti kita lagi nonton di bioskop. Jadi tidak kita seperti melihat wayang yang sekarang itu ya, wayang yang ketok ya, kelihatan sinden dan apa enggak. Tetapi kita memakai wayang sinema, yaitu kita pertunjukannya itu di dalam gedung, memakai layar putih, kita mainnya itu di belakang layar. Jadi kita melihat layar itu seperti melihat film, hanya film saja. Tetapi sedangkan di belakang layar itu diperankan atau dimainkan 15 sampai 20 dalang. Karena satu dalang harus memegang satu-satu sambil berdiri. Itu kita konsep seperti itu, dan juga alhamdulillah itu diminati, itu berjalan. Tetapi perlu diingat, pertunjukan seperti itu, saya kira kalau saya pertunjukan terobosan itu orang langgeng kayak wong Jawa. Orang langgeng, apa itu? Orang langgeng itu artinya tidak terus-menerus akan ada atau akan disenangi. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti viral itu kan hanya sesaat, ya kan? Tidak terus viral itu kan enggak, hanya sesaat. Tetapi wayang yang sampai saat ini digemari oleh masyarakat yaitu wayang konvensional, wayang yang berkisar sampai 7 ya, yang umum 7 sampai 9 jam. Kalau pada waktu itu wayang sinema saya maksimal itu 1 jam, maksimal sudah seperti kita nonton film aja, maksimal 1 jam. Nah, tetapi yang digemari oleh masyarakat Jawa khususnya itu yang konvensional. Karena apa? Karena orang datang untuk melihat wayang itu tidak sekedar hiburan, tetapi di dalam wayang itu kalau idenya wayang itu akan 3: tontonan, tuntunan, dan tatanan. Jadi pertunjukan wayang itu juga sebagai tontonan, sebagai pertunjukan, sebagai hiburan. Tetapi meskipun itu hiburan, tetapi di dalamnya ada tuntunan, ada petua-petua, ada ajaran-ajaran kebaikan, itu di dalam wayang. Lalu ada tatanan. Yang dimaksud tatanan adalah bagaimana kita bertata negara, bagaimana kita, contoh kecil saja, bagaimana kita bertata rumah tangga. Dia caranya rumah tangga di ben langgang, ben ora tukaran gitu ya. Itu kan ada semua sebenarnya di dalam wayang. Bahkan cerita-cerita yang jenengan sebut tadi drajin ya kan? Drama Cina atau drama Korea, kisah-kisah percintaan. Sebenarnya di dalam wayang itu banyak sekali. Contohnya lakon Alap-alapan Sukesi. Mungkin nanti bisa dicari ya, Alap-alapan Sukesi itu bagaimana. Alap-alapan Sukesi itu juga menceritakan tentang percintaan. Tetapi memang itu kembali lagi bahwasanya pertunjukan wayang itu tidak dikhususkan oleh tidak bisa dikonsumsi oleh anak usia remaja, harus orang yang sudah menepati. Makanya tidak heran pertunjukan wayang yang melihat hanya orang tua. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi saya kira pertanyaan jenengan, bagaimana sih kok bicaranya dan wayang ini digemari oleh anak-anak usia muda, itu pertanyaan dari mbah-mbah saya dulu juga seperti itu. Mbah-mbah saya dulu, saya diceritani Pak D itu, bahwasanya orang dulu juga sudah gimana ya, sudah iki nek wayang iki ra nek sing nonton piye. Tapi itu kata-kata, tapi itu sampai sekarang itu pertunjukan wayang, bahkan kalau jenengan lihat ada Kisah Nugroho, ada yang tunjukkan dan lain sebagainya, dalam yang terkenal itu masih eksis sampai sekarang gitu. Karena satu, umur seseorang itu pasti akan
akan orang terus, Iya, ya kan betul. pasti akan mendekati masa-masa tua kan ini. Orang-orang tua itu pasti berpikirnya pengen tenang, pengen menikmati kalau orang Jawa. Jadi pengen sudah meninggalkan ke dunia liar. Jadi memadep mantep nih fokus bagaimana ketuhannya, bagaimana menghadapi kehidupan setelah ini. Setelah di dunia ini. Ya itu memang tidak dikhususkan kalau saya. Ya, jadi ternyata dari Pak Dalang ini ya teman-teman, anak muda itu memang nggak diwajibkan untuk bisa melayani. Ya. Tapi di era sekarang wayang itu kan juga sebuah warisan budaya yang harus tetap dijaga. Betul. Nah itu tadi strategi dari Pak Dalang, Mas Yudi. Coba lah masih muda. Mas, oke, Mas aja ya. Mas Dalang. Mas Dalang. Oke. Nah, oke baik. Terakhir ini pertanyaan terakhir, apa pesan Mas Dalang bagi anak muda itu ya, yang pengen kenal secara mendalam gimana sih itu budaya, tapi masih takut entar ya aku sih kok apa mempelajari budaya kan kayak wong tua, kan kayak orang tua gitu. Gimana sih? Oke. Mungkin yang perlu ditanamkan dalam benak anak muda adalah rasa memiliki kebudayaan itu sendiri. Karena mohon maaf, saya melihat banyak anak muda zaman sekarang itu merasa tidak mencintai atau tidak memiliki kebudayaan Indonesia. Karena apa? Mohon maaf, di luar negeri dikenal Indonesia itu dikenal dengan budayanya, bukan yang lain. Budaya batik, budaya musik, dan lain sebagainya banyak sekali. Yang dikenal oleh negara-negara lain itu adalah budaya Indonesia. Justru kita harus patut bersyukur atau patut bangga dengan budaya itu, karena yang dikenal oleh negara-negara lain yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, oleh benua-benua lain itu budaya. Indonesia memiliki budaya yang sangat kaya. Kenapa kita tidak mencintai itu? Kenapa budaya yang kita miliki tidak kita gaungkan, tidak kita cintai? Nah, yang terpenting adalah rasa memiliki budaya itu sendiri. Itu kalau anak muda, karena banyak ya anak sekarang itu yang lebih mencintai budaya-budaya luar, bukan budaya Indonesia. Bahkan yang belajar gamelan itu lebih sedikit presentasinya daripada yang belajar musik-musik barat, ya kan? Musik-musik barat kan banyak anak muda sekarang yang suka ini dan sebagainya, dan sebagainya. Saya tidak menyalahkan, tetapi ayolah kita memiliki kebudayaan kita. Dengan kita menghidupkan kebudayaan kita itu loh dikenal oleh banyak negara. Justru orang luar itu kepengen belajar budaya kita. Contohnya saya dulu waktu kuliah itu ya. Waktu kuliah itu satu angkatan saya itu ada 15 orang dari luar negeri. Itu kepengen belajar pedalangan. Bayangkan, belajar bahasa Jawa aja susah, apalagi belajar wayang ya, belajar bahasanya saja susah, apalagi belajar yang lain. Karena dalang sendiri itu harus menguasai dasar tari untuk menggerakkan wayang, menguasai dasar-dasar musik karawitan, itu kan harus menguasai dasar-dasar teater juga kan, itu berat saya kira pedalangan itu. Tetapi ayolah untuk anak-anak muda kita rasa memiliki budaya itu kita gaungkan, kita besarkan dalam hati. Oke, betul banget Mas. Jadi budaya wayang ini itu kan sudah ditetapkan oleh UNESCO juga. Ya, nah, betul. kita sebagai anak muda ini seharusnya itu juga harus punya rasa memiliki gitu ya, dari diri sendiri ya. Ya. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita apply, kita aplikasikan gitu
ke dalam kehidupan saya? Ya jangan takut lah kalau kita dibicarakan orang kuno. Apa ya? Betul. Ya kuno itu dari sudut pandang mana dulu kita melihat kan gitu. Iya, oke. Bagus sekali teman-teman, luar biasa. Mas Dalang ini betul-betul apa ya? Diskusi kita kali ini sangat-sangat relevan gitu ya dengan kehidupan zaman sekarang gitu ya. Apalagi dengan anak-anak muda yang sudah terbawa arus ke barat-baratan seperti itu ya. Oke. Tadi kan sudah memasuki pertanyaan terakhir ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengakhiri podcast hari ini nih teman-teman, boleh spill dikit ya, spill sedikit Mas Yudis atau Mas Dalang tentang Jawa gitu ya. Biasanya saya kalau pentas satu malam itu ya sekitar 25 sampai 30 juta. Tapi kalau satu kembang berapa ya ini nanti? Mahal sekali. Berdua, oke. Mungkin saya spill sedikit ya. Oke, baik. Saya ambil dari suluk Pelancong Letah Gaya Yogyakarta yang menceritakan tentang keheningan di suatu tengah malam. Kan jadi ketika orang itu menepi rasa itu kan selalu di tengah malam ya. Di jam 12 sampai jam 1. Overthinking, orang halu gitu ya. Iya, itu. Kayak di jam-jam rawan biasanya Iya. di malam hari atau jam 1 jam 2 gitu ya. Itu kan memang enak buat kita untuk untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kita menikmati alam itu justru enaknya di tengah malam. Malam. Saya setuju sedikit ya. Boleh sekali. Kita dengarkan baik-baik ya teman-teman. Monggo. Kayon kati upeng angin sumyak suarane karengyan sambirono mawires lumrang kandaning puspita Titisonyo matyo ratri ras rumendeng akoso Luar biasa, bagus banget teman-teman. Gila, keren banget suaranya ya. Kayak bener-bener jelek gitu ya. Kayaknya mungkin memang nggak ngerti maknanya apa, tapi bener-bener kayak wah gitu. Kan nggak semua orang bisa nembang Jawa gitu ya. Apalagi seorang Dalang, wah, luar biasa sekali. Itu tadi cuplikan artinya itu jadi seseorang yang sedang mendekatkan diri pada Tuhan di tengah malam melihat pepohonan yang sedang ditiup oleh angin yang semilir. Wah, luar biasa. Sedikit maknanya, Pak. Sedikit maknanya. Oke. Tapi bener-bener bagus banget loh. Jangan nembang kayak anjay. Bahasanya sekarang juga. Iya, anjay. Oke, luar biasa sekali pada podcast hari ini. Terima kasih saya sampaikan banyak-banyak. Terima kasih sudah mau berdiskusi sedikit dan spill cerita sedikit lagi ya Mas Yudis. Oke, terima kasih untuk podcast hari
dulu ya.